Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah film jadul yang berjudul What the People Saw tahun 1972. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik bernama Alice yang baru saja pindah ke rumah barunya karena ia baru saja menikahi duda kaya yang memiliki satu orang anak. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mainkan filmnya. Siang itu terlihat Alice yang baru saja pulang ke rumah barunya. Kemudian saat ia sedang meminum Coca-Cola di dapur, tiba-tiba terdengar suara gebrakan pintu dari arah kamar. Yang mana ternyata itu adalah anak dari suaminya yang bernama Marcus. Sejenak Alice terdiam karena ia berpikir harusnya Marcus masih belum pulang dari sekolahnya siang ini. Marcus berkata kalau dirinya pulang lebih cepat karena ia merasa bosan di sekolah. Lalu Alice pun juga berkata kalau ia hampir saja menelpon polisi karena ia mengira suara tadi adalah suara maling yang masuk ke rumah. Apalagi di rumah ini, Alice hanya sendiri tanpa adanya asisten ataupun pembantu. Setelah perbincangan itu, Alice pun mencoba menawari Marcus makanan untuk sekedar makan siang. Namun Marcus menolak dan tidak mau makan. Hingga Alice pun dibuat kebingungan tentang bagaimana ia harus bersikap kepada anak tirinya ini. Alice pun teringat tentang hobi Marcus yang suka membaca buku pengetahuan. Bahkan untuk anak seumurannya, Marcus telah membaca buku yang tidak dibaca oleh anak sepantarannya. Hal ini semakin menyulitkan Alice untuk bisa menyesuaikan diri dengan si Marcus. Ditambah lagi tiba-tiba Marcus menanyakan umur Alice yang membuat Alice semakin kebingungan. Singkat cerita, di suatu malam, Alice mendapatkan telepon dari suaminya yang menanyakan kabarnya dan juga ingin berbicara dengan si Marcus. Alice pun kemudian mendatangi Marcus yang sedang mandi sambil membawa teleponnya untuk diberikan kepada Marcus. Setelah Marcus selesai berbicara dengan ayahnya, ia pun memberikan kembali telepon itu kepada Alice. Namun kampretnya, di sini Marcus mengambil kesempatan dengan memegang dua buah gunung empuk Alice dari belakang selagi Alice berbicara dengan suaminya di telepon. Yang akhirnya Alice pun merasa risih dan membuat dirinya pergi dari sana. Dan mulai dari sinilah Alice merasa kalau ada yang tidak beres dengan si Marcus. Ditambah lagi ia tidak pernah melihat Marcus bermain dengan temannya dan hanya selalu bermain sendiri. Jadi mau tidak mau, Alice mencoba menemani Marcus bermain dan berenang bersama dengan harapan agar Alice bisa mengakrabkan diri dengannya. Hingga beberapa minggu kemudian, ayah Marcus akhirnya pulang dari pekerjaannya di Paris. Alice dan Marcus pun menjemputnya di bandara. Ayah Marcus ini bernama Paul. Dengan gembira, ia disambut istri dan anaknya ini. Saking gembiranya, Paul sampai usil-usil mancing ke Alice yang sedang menyetir. Yang mana keusilan Paul itu diperhatikan oleh Marcus. Ternyata hal itu membuat Alice menjadi tidak fokus dalam menyetir dan hampir saja menyambar truk di jalanan. Dan ketika mereka sampai di rumah, Paul dan Alice pun langsung memulai cocok tanam dengan keras. Kemudian pada suatu malam mereka bertiga pergi untuk makan malam di sebuah restoran. Di sini Marcus mulai berbuat ulah dan menunjukkan keanehannya ketika Paul bertanya kepada Alice tentang apakah dirinya yang mengambil uang di dalam laci kamar Paul. Alice pun menjawab kalau ia tidak tahu menahu akan hal itu. Namun Marcus di sini malah memojokkan dan menuduh Alice. Padahal kenyataannya Marcuslah yang mengambil uang tersebut. Walaupun Alice telah berkata jujur, Paul yang tidak ingin memanaskan suasana ini akhirnya ia memilih untuk tak mempermasalahkan hal itu dan melanjutkan makan malam mereka. Sesampainya di rumah, Alice diam-diam masuk ke kamar Marcus untuk mencari uang si Paul, karena ia yakin bahwa Marcuslah yang mengambilnya. Namun usaha Alice itu tak membuahkan hasil. Bukannya menemukan uang, Alice malah menemukan sebuah robekan surat dari sekolahnya si Marcus. Yang mana ketika robekan surat itu disusun, ternyata berisi tentang teguran dan panggilan untuk orang tua. Karena penasaran, Alice pun mendatangi sekolah Marcus dan bertanya langsung kepada kepala sekolahnya. Di sini Alice mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan, yang mana ternyata Marcus sebenarnya telah dikeluarkan dari sekolahnya. Kepala sekolah berpendapat semenjak ditinggal meningsoy oleh ibunya, Marcus terlihat sering menyendiri dan terlihat aneh. Bahkan kepala sekolah pernah melihatnya menghabisi seekor kucing, dan itu adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir oleh pihak sekolah. Kepala sekolah juga menambahkan kalau Marcus ini tidak memiliki teman,
padahal Markus termasuk murid yang pintar di sana. Pada malam berikutnya, Paul dan Alice pergi mengunjungi rumah temannya yang sedang mengadakan pesta. Di sini Alice merasa tidak nyaman dengan pesta itu karena hampir semua orang yang ada di sana minum-minum sampai kobam. Ia pun lalu pergi ke toilet dan bertemu si pemilik rumah yang bernama Sophie. Ternyata Sophie adalah sahabat baik mendiang ibunya Markus. Sophie terlihat begitu murung dan kesepian walau ia mengadakan pesta di rumahnya. Usut punya usut, ternyata Sophie teringat akan mendiang ibunya Markus karena mereka sangatlah akrab seperti saudara. Namun sayangnya ibu Markus tidak berumur panjang karena sebuah insiden. Sophie pun lalu menceritakan kejadian bagaimana ibunya Markus bisa meningsoi. Saat itu ia sedang berada pada sebuah kolam. Namun pada saat ia menceburkan dirinya, tiba-tiba ia mengalami kejang-kejang sampai meningsoi. Dan diketahui sebelumnya kalau ibunya Markus ini mempunyai riwayat jantung. Jadi bisa dikatakan kalau insiden itu terjadi akibat jantungnya. Dan ternyata cerita ini tidak pernah diceritakan oleh Paul, yang mana itu membuat Alice menjadi merasa kesal karena Paul dianggap tidak terbuka tentang masa lalunya. Alice juga mengatakan pada Paul kalau ia kemarin pergi ke sekolah Markus dan menemui kepala sekolahnya. Ia menceritakan kalau Markus mendapatkan surat panggilan untuk Paul. Namun Markus merobek surat itu agar tidak sampai ke tangan Paul. Alice juga memberitahu kalau Markus telah dikeluarkan dari sekolahnya karena ia menghabisi seekor kucing. Mendengar hal itu, Paul tidak terlalu kaget. Malahan Paul terlihat membela Markus hingga terjadilah perdebatan sengit antara Alice dan Paul di malam itu. Keesokan paginya, Alice iseng pergi ke loteng rumah itu. Di sana ia menemukan sebuah kotak hitam yang di dalamnya terdapat banyak sekali baju mendiang ibu Markus. Alice berpikir kalau Markuslah yang meletakkan baju-baju ini. Jadi Alice memutuskan untuk pergi ke kamar Markus dan mengajaknya berbicara. Namun saat Alice mengajaknya untuk jalan-jalan keluar, Markus justru menolaknya. Seakan-akan Markus tahu kalau Alice ingin membicarakan tentang ibunya. Di sini Alice menjadi curiga kalau sepertinya Markus sedang menyembunyikan sesuatu. Akhirnya Alice mencari tahu sendiri dengan mendatangi Sophie untuk membahas lebih lanjut tentang ibu Markus. Dan benar saja, ternyata ibu Markus meningsoi bukan karena gangguan jantungnya, melainkan waktu itu Sophie melihat ada sebuah kabel listrik yang sengaja diletakkan di kolam dan membuat air kolam itu mempunyai aliran listrik. Sophie meyakini bahwa insiden itu adalah perbuatan sengaja oleh seseorang. Hanya saja ia belum mengetahui siapa pelakunya. Setelah mendengar itu, Alice pun segera membicarakannya pada Paul. Namun Paul tidak terlalu menanggapinya dan meminta Alice untuk tidak membahas hal itu lagi. Semenjak itu, Alice merasa kalau dirinya seperti tidak dihargai sebagai istri karena Paul nampak lebih menyayangi dan membela si Markus. Di hari berikutnya saat makan malam bersama, Alice nampak tidak bersemangat karena ia sedang bertengkar dengan Paul semenjak kejadian kemarin. Tetapi Markus malah senang melihat Alice dimarahi oleh ayahnya. Alice yang sudah setengah gila karena mencari kebenaran ini, akhirnya dia minum-minum tiap hari sambil terus mengoceh-ngoceh ke Markus. Kemudian ia pun menghampiri Paul yang akan berangkat kerja ke luar negeri lagi. Alice pun menawarkan diri untuk mengantar Paul ke bandara, namun ditolak olehnya karena Alice masih dalam pengaruh minuman. Hal itu membuat Alice semakin bersedih karena Paul hanya berpamitan dengan Markus saja. Setelah Paul pergi, Alice kembali ke loteng dan menemukan sebuah kejanggalan lagi. Ia menemukan sebuah lubang yang bisa langsung mengintip ke arah kamarnya. Alice langsung menduga kalau ini pastilah perbuatan Markus yang mengintipnya dari loteng. Segeralah Alice bergegas mendatangi Markus di kamarnya untuk melabraknya, sekalian menanyakan secara langsung tentang insiden ibunya. Dan kali ini Alice benar-benar tegas agar Markus mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Markus berkata kalau semua jawabannya ini tidaklah gratis. Markus pun meminta Alice membuka bajunya untuk satu jawaban. Karena demi mengetahui kebenaran insiden ibunya, Alice pun rela membuka bajunya. Namun hal itu tidaklah cukup untuk membuat Markus mengatakan semuanya, hingga Alice pun dengan nekat melepaskan semuanya dan memperlihatkan tanaman suburnya. Melihat ibu tirinya yang mantap ini, Markus auto mengatakan kebenarannya kalau memang ialah yang membuat insiden ibunya meningsoi. Entah kenapa dirinya melakukan hal itu, yang jelas kini Alice mengetahui kebenarannya kalau anak ini emanglah psikopat. Akhirnya Alice melaporkan kejadian ini kepada Paul dengan semua bukti yang ia punya, termasuk memperlihatkan lubang di atas loteng. Namun anehnya, ketika ingin menunjukkan lubang itu ternyata sudah tertutup lagi.
Hingga kemudian Paul jadi tidak mempercayai Alice dan menganggapnya tidak waras. Sampai-sampai Paul mengirim Alice ke psikolog. Di sini Alice mencoba menceritakan semua yang ia alami dan ia ketahui selama berada di rumah Paul. Hingga sampailah ke pertanyaan dari psikolog itu yang membuat Alice tidak bisa menjawabnya. Dan akibatnya Alice benar-benar dianggap tidak waras dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Alice dinyatakan sembuh dan dijemput oleh Paul. Ketika bertemu Markus pun mereka terlihat berbaikan. Bahkan Alice tak segan untuk mencium Markus dengan penuh kasih sayang. Setelah Paul pergi, Alice pun mengajak bermain lempar-lemparan bersama anjingnya Markus, yang mana itu membuat Markus mengikuti anjingnya yang berlarian hingga ke jalan raya. Tapi Markus tidak menyadari kalau ada mobil yang melaju ke arahnya, yang akhirnya Markus pun terseruduk dan meningsoi di tempat. Alice pun memasang muka datar karena sebenarnya ia juga merencanakan ini, agar ia bisa hidup tenang bersama Paul. Itulah tadi sebuah alur cerita dari film ini. Sampai jumpa lagi pada film-film berikutnya.